Para jamaah rahimakumullah, nanti ketika orang-orang masuk surga, Allah akan mengatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalau kata Allah, kalian makan, kalian silahkan minum dengan nikmat dan penuh kenyamanan, disebabkan apa yang kalian lakukan pada hari-hari kosong yang masa lalu itu. Artinya semua orang tuh punya kesempatan sama, jemaah. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Tinggal kita mau tidak memanfaatkan nikmat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan umatnya untuk mensyukuri dua nikmat yang kadang-kala kita lupa untuk mensyukurinya, yaitu sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Sebenarnya orang-orang yang belum dapat pekerjaan itu nikmat apa musibah? Nikmat. Dia daftar sana ditolak, daftar sana ditolak. Berarti ngapain dia? Nggak ngapa-ngapain kan? Adik kalau dia ada pekerjaan, dia berarti harus berangkat jam 7 pagi sampai jam 4 sore atau sampai malam. Sekarang kau itu mumpung belum kerja, kau tuh dapat nikmat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dalam memanfaatkan dua nikmat ini, yaitu as-sihhat wal faragh. Kesehatan dan waktu luang, waktu kosong. Waktu kosong itu yang kadang-kala orang kayak ketika weekend. Orang sekarang kerja 5 hari, weekend waktu kosong lah buat dia. Dia gunakan untuk apa? Istirahat. Tapi seharusnya itu waktu kau gunakan untuk menambah amalanmu, bukan malah berhenti. Artinya ada orang ketika waktu kosong seakan-akan jam dia itu berhenti untuk memasukkan memasukkan amalan-amalan kepada pundi-pundi yang sudah dia siapkan. Berhenti. Ketika waktu kosong ditutup lemarinya. Udah, anak gak mau beramal hari ini. Anak mau beramal ketika waktu kerja aja. Lah, jemaah, itu nikmat yang Allah berikan kepadamu. Tinggal bagaimana engkau memanfaatkan nikmat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quranul Karim di banyak ayat. Wal asri. Apa artinya wal asri? Banyak diterjemahkan demi masa. Sebagian ulama menerjemahkan wal asri itu sebenarnya demi waktu asar. Karena di Al-Quran ada wadduha, demi waktu duha. Ada wal fajri, demi waktu fajar. Maka asar itu untuk menyempurnakan waktu tadi. Wal asri demi waktu asar. Katakan biasanya orang-orang di waktu asar itu kadang-kala santai. Dulu di masa dulu, orang habis asar itu ya udah duduk sambil ngopi, ngeteh, makan pisang goreng. Aduh, sudah santai dia sambil nunggu waktu maghrib. Ada orang yang tidak memanfaatkan waktu itu. Tapi ada yang menerjemahkan demi masa. Asar itu maknanya diantaranya masa. Allah tidak bersumpah kecuali untuk sesuatu yang sangat penting, tapi kita tidak mementingkannya. Maka manfaatkan kesempatan selagi ada. Apapun, dimanapun kita berada, kau berusaha untuk memberikan manfaat buat dirimu dan buat umat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyun nas ahabbu ilallah, manusia seperti apa yang paling dicintai Allah? Apa kata Nabi SAW? Ya ma, aywa anfa'um linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Banyak di antara kita bekerja untuk diri sendiri. Wallahu a'lam ya. Ya tadi Anda sampaikan, ada orang-orang yang sudah sampai titik kekayaan udah cukup dia sebenarnya. Anak-anaknya udah lepas semuanya. Untuk diri sendiri dia kumpulin duit, lalu dia tinggal. Gak bermanfaat sama sekali buat dia duit yang dia kumpulkan. Kenapa? Karena ditinggal. Rasul SAW mengatakan, habun nas ilallah anfa'uhum linnas.
Yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan. In qamatis sa'ah, apabila kiamat terjadi. Artinya orang itu hidup melihat bintang-bintang berjatuhan. Dia melihat lautan menjadi api. Dia melihat bumi digetarkan. Dia melihat segala sesuatu yang sangat menakutkan pada hari itu. Nabi SAW mengatakan apa? In qamatis sa'ah, apabila kiamat. Tunggu, anak kok susah bernafas ya, anak mau minum dulu. In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah. Apabila terjadi kiamat dan di tangan salah seorang kalian itu ada tunas. Tunasnya pohon kurma. Ini contohnya. Fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisa falyafal. Kalau dia bisa untuk tidak bangun, tidak beranjak dari tempat itu kecuali dia menancapkan itu dulu, maka lakukan itu. Artinya orang berpikir, apa gunanya aku tancapkan tunas pohon kurma ini ketika kiamat sudah terjadi? Mungkin kita berpikir, ya udah, buat apa, buang aja, bakal hancur. Tapi tidak. Nabi SAW menanamkan diri para sahabatnya bagaimana memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena ketika kau tancapkan itu, terhitung itu amal soleh buat kau. Mau jadi nggak jadi bukan urusan. Makanya terkadang dulu cerita orang dulu, ketika dia sudah sepuh, dia tanam pohon mangga, dia tanam, atau pohon kelapa. Kata orang-orang, Pak, Bapak kan sudah mau mati, Bapak nggak mungkin merasakan buah dari kelapa ini. Nah, ana menanam bukan buat diri ana, tapi ana menanam buat generasi yang masa depan. Itu masih ada harapan. Artinya orang melakukan itu biasa aja. Nih kiamat terjadi, artinya yang kau tanam tidak akan berguna buat orang. Nggak akan berguna, karena akan hancur lebur ketika kiamat terjadi. Tapi Allah menghitung engkau berusaha dan memanfaatkan waktu. Ketika kau dibangkitkan pada hari kiamat, maka pohon kurma yang kau tanam itu ada di timbangan kebaikanmu. Subhanallah jemaah. Maka hendaklah kita benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Para jemaah rahimakumullah, Ibnul Jauzi rahmatullah alaih pernah memberikan wasiat kepada anaknya. Dia mengatakan, "I'lam ya bunayya, wahai ananda, ketahuilah, annal ayyam tabsutu sa'at." Hari itu membentangkan waktu, jam-jam. Satu hari 24 jam. Dan jam-jam itu membentangkan nafas. Dan setiap nafasmu itu adalah pundi kebajikan. Setiap nafasmu. Maka kata dia, hati-hati bila nafasmu itu pergi tanpa ada manfaatnya. Kemudian kau pada hari kiamat melihat ternyata kotak amalmu kosong. Di antara amalan itu jemaah, Ibnu Jauzi mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi, barang siapa yang mengatakan subhanallahil azim wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan Allah tanamkan bagi dia satu pohon kurma di surga. Kita pernah enggak sesemangat mencari, sekarang banyak di Indonesia perumahan pohon kurma, apa namanya? Kampung kurma. Kampung kurma. Iya, kau bayar berapa? Berapa 1 meternya, jemaah? Ada yang sudah ikut kampung kurma? Satu pohon katanya 400.000. Nanti pohon kecil 400.000. Kau bayar. Tapi kenapa satu pohon kurma di surga kau tidak melakukan? Jadi kalau ada tawaran di depan kita, nih satu pohon kurma 400.000 dan kau punya uang 100 juta, kau akan beli.
Kok akan sebanyak mungkin kau kasih uang di situ karena berharap ke depan pohon itu besar, harganya lebih mahal dan berbuah. Satu pohon kurma di surga lebih baik dari dunia dan isinya. Dan itu masalahnya waktu, kesempatan kita punya. Kita duduk kadang-kala bengong. Apalagi di masa sekarang nih, ketika banyak sarana yang membuat kesempatan kita sia-sia. Waktu kita habis tanpa manfaat. Ada orang yang pegang HP sampai 1 jam, 2 jam, bengong dia. Dia cuma lihat, tangannya doang yang gerak. Seret, seret, seret. Tahu-tahu azan. Azan pun, ntar lagi sih. Subhanallah. Nakhla, satu pohon kurma. Coba. Kenapa kita mensia-siakan kesempatan ini? Kok bisa duduk, ibu-ibu sambil masak. Dulu ibu-ibu sambil masak, sambil bersolawat. Sekarang sambil masak pegang HP. Ngapain? Ngobrol sama sahibnya. Live, apa istilahnya? Video call. Dulu dia itu kalau lagi masak, ya udah lagi masak aja. Nggak ada yang diajak ngomong. Artinya dia punya kesempatan untuk menambah amalan. Ini sekarang sambil masak ngomongin orang. Ditaruh di depannya sampai di kupingnya udah ngobrol terus. Syuf jamaah. Benar-benar waktu kita itu hilang tanpa manfaat. Banyak kali amal-amal kebajikan yang bisa mengisi nafas kita. Karena modal hidup manusia itu bukan harta. Allahu Akbar. Kemudian jangan jadi pengangguran. Anak tadi malam masuk ke klinik ini jam 10 mungkin. Masuk ke klinik, ada beberapa pemuda ngobrol di depan sana, dok, pagar sana. Assalamualaikum, mana masuk. Subuh anak ke masjid, masih ada di situ mereka. Anak ngapain mereka? Yang anak heran, kita kalau suruh ceramah bahan itu bisa habis ya, Mak. Tapi dia dari jam 10 malam sampai subuh bahannya nggak habis-habis. Ini baca kitab apa mereka? Mungkin punya kitab khusus ya, Ma, yang memang dipelajarin supaya ngobrolnya bisa sampai subuh. Ada orang yang tadi yang kerjanya ya habis isya ngobrol sampai malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Itu dibenci. Artinya dibenci karena itu waktu sebenarnya bukan waktu tidur sebelum isya itu. Kau punya kewajiban untuk melaksanakan sholat isya. Kalau kau tidur, kau bisa ketinggalan tuh sholat isya. Kalau ngobrol setelah isya, kenapa dibenci sama Nabi SAW? Karena kemarin ditanya di Jember, Ustaz, waktu yang baik tidur malam itu jam berapa? Sebenarnya dulu orang tidur itu ketika tidak ada listrik, cepat tidurnya. Kita lihat di kampung itu, Masya Allah ya. Anda masih merasakan hidup di kampung. Dulu itu habis isya sepi, TV nggak ada. Yang punya TV di kampung itu cuma 2-3 orang, Pak Lurah. Jadi kalau nonton itu cuma hari Ahad biasanya. Kumpul jadi satu di sana. Selesai itu nggak ada. Dan kita dulu punya tugas waktu SD itu. Tugas apa? Tugas menulis warta berita. Jam berapa dulu? Jam 9 malam kalau Ustaz. Kita udah tidur itu jamaah karena ada tugas nulis. Itu kadang-kadang kita harus bangun dan cari rumahnya orang yang punya TV. Itu listrik kadang-kadang membuat waktu kita ya jadi begadang akhirnya. Ada lagi bapak-bapak yang disebut itu Abu Remote. Habis isya dia nggak ngobrol, tapi dia pegang remote. Ganti satu remote, acara satu habis, remote yang sudahnya. Ada yang kerjanya ngikutin politik. Anak sempat ditanya sama pemuda-pemuda, Ustaz, kita nih pemuda-pemuda apa harus belajar politik, Ustaz? Kita kan udah belajar agama, gimana belajar politik? Anak ngomong kayaknya janganlah. Antum belajar cari duit yang banyak buat umat. Anak ngomong, kenapa? Tuh tukang beca 20 tahun belajar politik, ngobrol tiap hari tentang politik sama sohibnya, sampai mati jadi tukang becak tetap jamaah.
Udah berganti presidennya berulang kali, dia tetap ngobrolin masalah politik ini yang kayak gini. Apa gunanya nih ngomong? Kayaknya jangan. Kau belajar cari duit aja nih ngomong. Cari duit, berikan manfaat, dan nanti politik dibeli. Ada masalah. Kau kalau punya duit, kau bisa beli siapa? Kau mau beli siapa? Dan kita tahu jamaah, bahwasanya ya ada pembicaraan politik yang kita hanya jadi penonton, dan di sana ada pembeli yang beli itu politik. Orang-orang di desa tahu nggak dengan calon presidennya? Wallah, dia ada yang di kampung taunya presidennya siapa? Gus Dur, kata dia. Loh, udah mati Gus Dur ini. Karena dia di kampung nggak tahu jemaah, tidak mengikuti perkembangan. Tapi kalau dia bisa nyoblos ketika SBY, dia nyoblos. Ketika nanti SBY lagi, nyoblos lagi. Tapi ditanya presidennya siapa? Tetap Gus Dur, kata dia. Itu di beberapa kampung karena terus terang mereka jauh dari. Berarti siapa yang nyuruh dia nyoblos? SBY. Siapa yang nanti nyuruh dia nyoblos? Bapak Jokowi. Nanti itu ada lagi yang nyuruh dia nyoblos dan dia nggak ada urusan. Berarti ada yang beli mereka aja. Maka anda ngomong sama, udahlah kau nggak usah ngomong politik. Kau belajar agama, kau cari duit, bagaimana kau bisa pegang ekonomi Indonesia kembali. Insya Allah seperti itu. Ada waktu-waktu yang kalau ngobrol nggak ada habisnya. Tuh, salah satu yang nggak ada habisnya apa? Politik. Tiap hari ada berita baru. Rasul SAW kembali kepada hadis bahwasanya Nabi SAW dan hadis riwayat Bukhari Muslim membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Berarti habis Isya ngapain? Ngobrol sama istrinya. Nah, Nabi SAW itu pulang habis sholat Isya, habis ngurusin umat, dia datang ke rumahnya. Ngapain? Ngobrol sama istrinya. Jadi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan yatahaddatsu ma'a ahlihi sa'atan thumma raqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu ngobrol sama istrinya sebelum tidur, setelah itu tidur. Di sini kita bagi-bagi waktu. Waktu untuk keluarga juga ada. Kadangkala kita pulang malah ya Allah ya. Yaitu kembali kepada gadget tadi yang kadangkala membuat kesempatan kita jadi habis. Ada 3 unsur waktu yang sangat khusus jemaah, yang kayaknya nggak ada di tempat lain. Yang pertama, waktu itu cepat pergi. Cepat pergi. Makanya nanti orang-orang ketika terjadi kiamat dan mereka dibangkitkan di kuburnya, apa kata Allah? Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat, apa kata mereka? Kayaknya kita hidup di dunia cuma sebentar. Cuma 1 jam mungkin. Selesai. Cepat sekali waktu itu pergi. Ya, kapan kelihatan cepat? Ketika sudah berakhir. Kita tuh kalau umpamanya anak-anak kuliah di Madinah 15 tahun. Ketika mau pulang, ya Allah kayaknya kemarin baru datang, sekarang udah pulang. Padahal orang kalau dengar berapa tahun, 15 tahun, lama banget kata dia. Sebentar jemaah. Kita lihat orang-orang pun seperti itu. Orang-orang yang haji, ketika berangkat 40 hari, aduh lama banget ya 40 hari ya. Dia di hari terakhir mengatakan, ya Allah kayaknya kemarin baru landing pesawatnya, sekarang kita pergi. Dan umur kita di dunia sama seperti itu. Waktu kita yang Allah berikan itu, maka cepat selesai. Yang kedua, waktu itu tidak mungkin kembali. Nggak ada waktu itu kembali. Sekarang umumnya ada orang ngomong sama antum, atau ngomong sama Ustaz, ana mau minta waktu sama Ustaz 1 jam. Ana mau ngobrol, ada hal yang penting. Kira-kira orang itu bisa ganti waktu ana 1 jam? Nggak bisa. Nanti Ustaz ana ganti malam, ana kasih waktu ana yang 24 jam, ana kasih Ustaz. Jadi anak malam ini cuma 23 jam. Nggak ada. Dan tidak ada mesin waktu. Kita dibohong-bohongin. Ada mesin waktu katanya, yang bisa kembali ke masa lalu, nggak ada. Ada orang-orang yang mengatakan laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashi. Andai kata masa muda itu bisa kembali, aku akan kasih tahu apa yang terjadi dengan orang yang sudah sembuh. Cuma nggak ada. Makanya kita paling tidak ambil manfaat dari orang-orang yang sepuh, duduk sama mereka, minta nasihat mereka, karena mereka sudah merasakan, ya Allah nak, jangan sampai kayak Abah nak,
Jangan sampai kayak ibu. Ibu tuh lulus SD, hafalan Quran cuma qul huwallahu ahad. Nah, trikul tadi kata. Ya ada yang kayak gitu jemaah. Dan sampai sekarang ibu masih trikul. Jadi 50 tahun yang lalu dia itu hafal 3 surat, sekarang tetap 3 surat. Tidak ada perkembangan sama sekali. 50 tahun umurnya hilang, seakan-akan tidak ada hubungan sama Al-Quranul Karim. Tapi kalau duit, Allahu Akbar ya. Kita kadang kala lari untuk mengumpulkan duit dengan waktu kita. Maka ingat, waktu itu tidak akan kembali. Ya tinggal kita. Jadi yang pertama, cepat selesai. Yang kedua, tidak akan kembali. Dan waktu itu lebih mahal daripada harta. Kenapa kita katakan lebih mahal daripada harta? Ya, kalau hartamu hilang, kau bisa cari lagi. Berapa banyak orang yang bangkrut. Kemarin anak ketemu sama sahib, dia ngomong, Ustaz, ana tahun 2004 itu ana ditipu orang sehari, Ustaz, sehari. Hilang duit ana 19 miliar satu hari. 7 miliar uang ana, 12 miliar utang. Tapi ternyata semua itu balik, jemaah. Balik. Harta itu bisa balik, kau bisa cari lagi. Tapi waktu engkau kehilangan masa mudamu, kau nggak pernah ke masjid, kau bisa ganti. Kau katakan, ya Allah, ana pada waktu masa muda nggak ke masjid, umpamanya ana nggak puasa, ana sholat bolong-bolong. Kau bisa ganti waktumu? Nggak bisa. Hilang tuh jemaah. Maka kalau kita bicara waktu itu lebih mahal daripada uang. Dan orang Barat menghargai waktu dengan duit. Time is fulus, kata mereka. Iya. Waktu itu duit, kata mereka. Enggak. Al-Imam Syafi'i, dia mengatakan, aku pernah kumpul sama orang-orang sufi, aku hanya dapat 2 manfaat, kata dia. Salah satunya perkataan mereka, al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak memanfaatkannya, maka dia akan potong kau. Nggak seperti duit. Ingat, kalau seperti duit berarti waktu bisa diganti. Nggak. Tadi kekhususan waktu, dia berlalu begitu cepatnya, tidak bisa balik, dan dia lebih berharga daripada harta.